Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujahid SPD, calon guru penggerak angkatan 6 dari SMA Negeri 1 Bakumpai, Kabupaten Baritokuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Berikut ini akan saya tampilkan aksi nyata penerapan budaya positif modul 1.4. Setelah mempelajari modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif, saya berusaha menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan saya, baik di lingkungan sekolah sebagai pendidik maupun di luar lingkungan sekolah sebagai anggota masyarakat. Dalam penyajian kali ini, saya akan tampilkan budaya positif yang saya lakukan, antara lain memberi teladan pada murid, yaitu datang lebih awal, senyum dan menyapa murid lebih dahulu, melaksanakan dan mengikuti kegiatan Jumat Takwa, Jumat Bersih, sholat zuhur berjamaah. Selanjutnya memberi motivasi pada murid, membimbing murid dalam berbagai kegiatan, menjadi coach bagi guru lain, membuat kesepakatan kelas, menerapkan disiplin restitusi di posisi manajer, kemudian mensosialisasikan pentingnya penerapan budaya positif di sekolah. Sama seperti yang Ibu Wakil Kepala Sekolah sampaikan tadi, bahwa tata tertib ini hakikatnya dibuat itu untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Itu filosofis sebuah peraturan apapun. Itu hak tertib ini adalah suatu hal yang sangat penting di mana-mana, di semua sekolah, di semua instansi. Baik tujuan yang sudah ditetapkan sesuai dengan visi misi sekolah kita. Jadi tata tertib ini adalah perangkat pendukung untuk tercapainya visi dan misi sekolah kita, mewujudkan siswa yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terampil menguasai pengetahuan dan teknologi, dan seterusnya. Baik para siswa, Bapak Ibu dan para siswa yang saya hormati, kita langsung saya dapat yang pertama kita bahas tentang jam masuk sekolah. Jam pelajaran kita dimulai pukul 7.30 WIB. Seluruh peserta didik sudah harus datang ke sekolah sebelum jam 07.30. Bagaimana? Ya, terima kasih. Jam masuk 7.30 itu tata tertib kita. Kalau lewat berarti tidak pas dengan. Bapak berterima kasih ya, kamu sudah bersedia datang ke ruangan Bapak ini untuk Bapak panggil. Nah, kamu tahu kenapa Bapak panggil di sini? Baik, alhamdulillah kalau kamu sudah tahu. Nah, lantas kemarin itu kamu melamun, kenapa? Kemarin saya melakukan dan tidak fokus mengerjakan ulangannya, Pak. Nah, setelah baik kamu sadari itu, menurut kamu apa yang kamu lakukan itu keyakinan kelasmu ada yang sudah kamu langgar? Saya tidak menghargai diri sendiri dan tidak menghargai orang lain, Pak. Nah, baik. Bapak memanggil kamu ke sini nih ya, bukan mencari kesalahan kamu, tapi kita sama-sama mencari solusi bagaimana supaya kamu bisa lebih fokus lagi. Nah, lantas kemarin kok melamun, ada apa kamu? Saya melakukan karena memikirkan ibu saya, Pak, yang sedang sakit di rumah sakit dan tidak ada yang menjaganya, Pak. Mohon maaf sekali ya, Bapak tidak tahu kalau ibu kamu sakit. Lantas sekarang bagaimana ibu kamu? Tidak apa-apa, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan Bapak Ibu menghadiri acara ini. Mohon maaf, mohon izin, saya bukanlah yang paling pintar, yang paling tahu dalam hal ini. Cuma kita sharing, ingin berbagi dengan Bapak Ibu semua budaya positif di sekolah kita. Fokus pada hal ini ya Bapak Ibu ya. Yang positif yang harus kita sampaikan itu mengenai posisi kontrol. Ini sebagai dalam kehidupan kita sebagai guru. Guru seperti apa kita ini? Sekarang kita tampilkan. Ini ada 5 posisi kontrol. Pertama, itu sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, atau sebagai temankah, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Ini sebagai manajer. Dalam manajer ini motivasinya adalah untuk menghargai diri sendiri. Biasanya guru itu mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kita yakini? Apa yang kalian yakini? Apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian meletakkan dirinya, murid itu sebagai individu yang positif dalam dunia yang berkualitas. Jadi yang paling bagus itu memang mungkin sebagai manajer. Jadi kalau siswa atau murid itu mempunyai kesadaran yang tinggi terhadap dirinya sendiri, mempunyai motivasi memang dalam dirinya sendiri untuk berbuat baik, untuk melaksanakan segala apa-apa yang harus dia laksanakan. Demikian Bapak Ibu mengenai posisi kontrol ini. Jadi sebagai penghukum, sebagai pembuat orang merasa bersalah, sebagai temankah kita, sebagai pemantaukah kita, sebagai manajerkah kita, dan semuanya ini. Ya, itu dulu Bapak Ibu. Mungkin ada sesuatu yang perlu kita diskusikan, dipersilakan. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih atas waktunya. Saya di sini terbuka mendapatkan materi yang Bapak berikan tadi, khususnya mengenai budaya positif. Banyak sekali yang baru saya tahu, ilmu-ilmu yang saya dapat. Terima kasih sudah menyampaikan kepada kami semua. Cuman di sini saya baru sadar, mungkin Pak mungkin berbagi juga. Nah, itu aja Pak, mungkin berbaginya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Ibu Marliani SPD ya. Memang Bapak Ibu benar apa yang disampaikan beliau tadi, bahwa sedang berbagi di sini bagaimana kita mengupayakan agar motivasi yang ada pada anak itu yang asalnya dari luar, kita usahakan itu timbul dalam dirinya sendiri. Memang demikian Ibu, kita tidak bisa serta-merta langsung merubah itu ya. Kita pelan-pelan ya, kita sama-sama belajar, berdiskusi, berkolaborasi ya, seperti yang sedang kita lakukan ini. Kita berbagi ya tentang di mana sebaiknya posisi kita terhadap siswa itu. Apakah sebagai penghukum? Kalau penghukum maka akan begini yang dibacakan. Kalau sebagai pembuat rasa bersalah maka akan seperti ini. Kalau sebagai teman akan seperti ini. Kalau sebagai pemantau maka akan seperti ini. Dan kalau manajer maka akan seperti ini. Jadi Bapak Ibu tidak masalah, kita sama-sama belajar, kita berproses. Setelah kita mengetahui ini, maka kita usahakanlah agar apa yang kita lakukan ini ada peningkatan. Mungkin selama ini kita berada di posisi
penghukum, sekarang kita rubah kita sebagai manajer, sehingga apa yang ada pada anak didik kita itu memang timbul keluar dari dalam dirinya sendiri. Dia memiliki motivasi dalam dirinya sendiri agar dia bisa berbuat baik. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Tidak apa-apa Bapak Ibu ya. Yang penting kita ini berusaha, kita berproses, kita coba untuk memperbaiki diri kita, dan mudah-mudahan nanti anak didik kita semuanya baik semuanya Bapak Ibu ya. Demikian, ada yang lain? Cukup? Iya. Alhamdulillah. Tapi yang penting Bapak Ibu lah, kita ada ada keinginan, ada motivasi kita untuk memperbaiki diri kita. Ya itu yang penting Bapak Ibu yang kita terapkan mas nyata ini. Oke, terima kasih.